Perkenalkan, saya Gladys Pangaribuan dengan NIM 2130 2070 2045 dari Prodi Administrasi Negara kelas B. Kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah tersedia terkait dengan nation state. Tetapi sebelum saya menjawab pertanyaan tersebut, saya akan membahas sedikit mengenai Treaty of Westphalia atau sering kita kenal dengan sebutan Peace of Westphalia. Peace of Westphalia tertanda tangan pada 24 Oktober tahun 1648. Peace of Westphalia ini sering kita kenal dengan sebutan perjanjian perdamaian. Nah, perjanjian perdamaian ini adalah sebuah perjanjian yang akan menghentikan perang 30 tahun pada Romawi Suci dan akan menghentikan perang 80 tahun yang terjadi antara Spanyol dan juga Republik Belanda. Lalu, sebelum adanya Peace of Westphalia ini terdapat perang 30 tahun, di mana Raja Bohemia yang pada saat itu adalah Ferdinand II memaksakan agama Katolik di seluruh wilayah kekuasaannya. Sedangkan pada saat itu di wilayah kekuasaannya terdapat beberapa agama. Hal tersebut menuai pemberontakan dari agama Protestan. Sehingga pada 1630 sebagian benua Eropa semakin tambah berperang. Terdapat hasil perjanjian Westphalia, yaitu Belanda memperoleh kemerdekaan dari Spanyol, kemudian Swedia menguasai Prancis, kekuasaan Romawi Suci dipatahkan pada saat itu, dan juga Jerman kembali menemukan dan menentukan agama mereka masing-masing. Kemudian terdapat prinsip dari Westphalia, yaitu yang pertama, mengakui adanya kedaulatan negara dan hak dasar penentuan nasib sendiri. Nasib mereka ditentukan oleh mereka sendiri. Kemudian yang kedua, prinsip kesetaraan hukum, di mana dalam wilayah tersebut terdapat kesetaraan hukum di antara penduduknya. Kemudian yang ketiga, terdapat mencegah suatu negara masuk untuk mencampuri urusan negara lain. Urusan mereka ditangani oleh mereka sendiri dan tidak dapat mencampuri urusan negara lain. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu perbedaan antara pendapat Charles Tilly dan juga Marxist terkait dengan pembentukan sebuah negara. Saya akan mulai dari pendapat Charles Tilly terlebih dahulu, yang mengatakan bahwa war made the state and the state made the war. Perang memunculkan negara dan negara memunculkan perang. Perang dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan wilayah kekuasaan baru, yang artinya perang terjadi untuk memunculkan negara baru. War made the state. Dan justru sebaliknya, sebuah negara dapat melakukan perang. Kemudian, perlu kita ketahui bahwa perang dapat melemahkan kekuasaan atau negara lain. Kemudian saya akan membahas pendapat Marxist mengenai pembentukan sebuah negara yang mengatakan a tool used by the emerging bourgeois class. Kaum Marxisme yang merupakan salah satu pendapat dari Karl Marx merupakan teori yang di dalamnya itu mencakup konflik kelas karena adanya pertentangan, kemudian perjuangan kelas atau class system, dan juga revolusi. Kemudian selanjutnya, Marxist mengatakan bahwa terdapat hubungan kekuasaan antara dua kaum yang berbeda. Dua kaum yang berbeda di sini adalah kaum borjuis dan juga proletar. Kaum borjuis ini adalah kaum pemilik modal, sedangkan proletar adalah para pekerja. Di sini, kaum borjuis memberikan modal dengan tanah milik negara dengan mempekerjakan proletar. Tetapi upah yang didapatkan oleh kaum proletar itu sedikit, dan bahkan pendapatan dari kaum borjuis itu sangat banyak. Kemudian selanjutnya di sini diharapkan perjuangan kaum proletar agar memiliki kehidupan yang adil dalam pembentukan negara. Kemudian soal yang kedua, yaitu contoh kasus di dunia pada war made the state dan state made the war. Saya akan mulai dari contoh dari war made the state, yaitu contohnya pada Perang Balkan pada tahun 1912 sampai 1913, di mana perang ini terjadi antara Liga Balkan dan Kesultanan Utsmaniyah. Hal itu memunculkan adanya perjanjian London yang mengurangi luas kesultanan dan menciptakan negara merdeka Albania, dengan ketentuan memperbesar teritori Bulgaria, Serbia, Montenegro, dan juga Yunani. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa dari perjanjian itu menciptakan negara, yaitu negara Albania. Kemudian contoh dari state made the war. Negara memunculkan perang.
yaitu contohnya Perang Sipil Amerika yang terjadi pada tahun 1861 sampai 1865, dikarenakan adanya perbedaan pandangan antara negara bagian utara Amerika dan juga negara bagian selatan Amerika, karena perbedaan pendapat mengenai perbudakan, perdagangan, pajak, dan juga hak-hak tiap warga negaranya. Di sini wilayah Amerika melakukan perang. Maka state made the war contohnya adalah perang sipil. Kemudian soal nomor 3, contoh a tool used by the emerging bourgeois class. Kita dapat lihat contoh ini di dalam revolusi Perancis, di mana pada saat itu terdapat perjuangan kaum bourgeois dalam revolusi Perancis tersebut. Karena adanya perbedaan struktur kemasyarakatan dalam masyarakat Prancis yang menimbulkan adanya perbedaan dan diskriminasi sosial yang tinggi di kalangan masyarakat Prancis. Hal itu mengakibatkan masyarakat Prancis melakukan urbanisasi ke negara lain. Oleh karena itu, di sini kaum bourgeois berusaha untuk meningkatkan pendapatan dan juga mutu mereka agar dapat sesuai dan setara dengan kelas lain. Demikian presentase jawaban yang dapat saya lakukan. Apabila ada kesalahan dalam menjawab pertanyaan ataupun tutur kata, saya mohon maaf. Terima kasih.